Sekitar tahun 1930, Belanda melarang para pendekar untuk latihan pencak. Akhirnya seluruh pendekar berkumpul membuat satu bengketan namanya Sekar Pakuan. Itu perintisnya adalah Raden Ema Bratakusuma. Sepakat bahwa yang akan ditampilkan adalah kembangnya pencak untuk ditampilkan keluar. Sementara untuk di dalam kita tetap melakukan latihan pencak, jurus dan lain sebagainya. Nah, setelah itu alhamdulillah Indonesia akhirnya merdeka tahun 45, dan tahun 57 Kodam Teritorial 6 Siliwangi itu mengumpulkan para pendekar untuk memberantas pemberontakan, maka didirikanlah PPSI oleh R. Kosasih dari Teritorial 6 Siliwangi. Jadi sebetulnya kaitan PPSI dengan Kodam itu kaitannya cukup kental karena PPSI dilahirkan oleh Kodam. Kemudian pada tahun 71 IPSI ingin pencaksilat dipertandingkan di PON. Setelah berkali-kali berproses susah, akhirnya minta masuk dan Jawa Barat memberikan support. Maka pada saat itu tahun 71 keluarlah PP Orpesi, Peraturan Pertandingan Olahraga Pencaksilat, dan itu cikal bakal pencaksilat masuk ke PON tahun 73. Jadi pada prinsipnya PPSI ini sudah banyak berbakti kepada negara, baik melalui perjuangan, kemudian melalui membantu pencaksilat bisa masuk ke dalam PON dan lain sebagainya. Sudah barang tentu mungkin apa yang dilakukan oleh para sesepuh kita itu harus kita lakukan juga sebagai penerus. Kita juga harus melakukan berbakti kepada negara dan sebagai wujud bentuk cinta NKRI. PPSI ini punya tugas yang sangat berat, menjaga kearifan lokal, menjaga agar pencaksilat tetap eksis di Indonesia sebagai tuan rumah, karena serangan-serangan dari bela diri luar yang masuk secara masif saat ini memang tidak terkendali, sehingga terkadang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini lebih bangga apabila siswanya menjadi juara taekwondo, menjadi juara karate daripada juara pencaksilat. Sebetulnya ini adalah tugas bersama, bukan tugas PPSI saja, tugas pemerintah, tugas orang tua siswa dan lain sebagainya, tugas semua masyarakat, karena pencaksilat ini milik kita. Kita harus lebih bangga dengan menjaga pencaksilat. Kemudian pencaksilat juga punya banyak kearifan lokal. Jika kearifan lokal ini kita jaga, maka tidak akan ada orang yang tidak Pancasilais. Karena PPSI kemudian pencaksilat itu mengajarkan kita hampir semua yang ada di butir-butir Pancasila. Kita bisa lihat sebelum latihan semua berdoa. Kita bisa lihat bagaimana keadilan ditegakkan dalam pertandingan, dalam pasang diri. Kemudian bagaimana kita bersatu seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat sekarang sama-sama menjaga melestarikan Pancasila. Itu juga merupakan aplikasi Pancasila yang kita aplikasikan di PPSI. Jadi PPSI ini NKRI pisan. PPSI punya trilogi, Budi, Bakti, Sakti. Kenapa Budi dulu, bukan Sakti dulu? Karena setiap orang harus menguatkan
mental, harus menguatkan iman, harus menguatkan silaturahmi, harus menguatkan rasa dulu. Kalau rasanya sudah kuat, kemudian kita melangkah ke bakti. Kita berbakti melalui apa yang kita bisa berikan kepada negara. Setelah itu pasti sakti. Karena orang yang mentalnya kuat, orang yang rasanya kuat, orang yang mempunyai kearifan lokal yang tertanam di dalam dirinya, pasti itu sakti. Sakti itu bukan berarti bisa debus dan lain sebagainya gitu. Sakti itu adalah bisa melakukan sesuatu yang menjadikan orang-orang merasakan keberadaan kita. Jadi PPSI ada manfaatnya untuk masyarakat, ada manfaatnya untuk negara. Itulah sakti yang sebenarnya. Bukan berarti bisa ngelengit gerak di kadek dan lain sebagainya. Karena sakti menurut saya pribadi, bukan menurut PPSI ya. Sakti itu adalah kita bermanfaat bagi semua. Saya, Anda, dan semua masyarakat Sunda, Jawa Barat tidak pernah request kepada Tuhan untuk dilahirkan di sini. Tapi kita sudah ditempatkan oleh Allah lahir di tanah Sunda. Untuk apa? Untuk berbakti. Bagaimana caranya kita berbakti? Menjaga warisan budaya leluhur. Dan menjaga warisan leluhur itu minimal ya melalui penca. Penca itu kan sudah jelas bela diri warisan leluhur. Sudah pasti itu Indonesia. Sudah pasti itu warisan Sunda gitu. Jadi tolong kepada seluruh Paguron, kita bangkitkan kembali latihan setelah Isya, mengaji dulu sebelum latihan, berdoa sebelum latihan, menghormati guru, menghormati semua leluhur kita. Jadi biasanya setiap Paguron kan punya tetekon sendiri ya, punya aturan sendiri, punya janji sendiri. Jadi setiap peserta latihan itu biasanya punya janji. Dan janji itu harus kita laksanakan. Kalau di Cimande kita punya talek dan lain sebagainya, itu adalah kita harus pertahankan. PPSI